Oke, selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Ade. Saya Ade Maulana dari PT Shitsudo Thermal Engineering atau PT Dwi Mitra Teknindo. Insyaallah hari ini saya akan mereview terkait dengan produk kami yaitu Mizu Air. Mizu Air itu adalah salah satu turunan bisnis kami di sektor chiller. Jadi kami memiliki brand namanya Mizu Air. Mizu itu artinya air ya, air itu adalah artinya udara. Jadi Mizu Air itu adalah brand yang kami miliki untuk komersialisasi produk chiller di Indonesia. Oke, hari ini kita akan mereview terkait dengan kesiapan unit yang akan kami kirim atau yang akan kami gunakan untuk project di daerah Medan ya. Jadi ini adalah produk air cooled chiller menggunakan tipe screw kompresor. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa fundamental dasarnya adalah bahwa semua sistem kompresi uap baik itu di chiller ataupun di sistem DX standar, komponennya terdiri dari kompresor, kondensor, alat ekspansi, evaporator. Itu adalah komponen inti dari sebuah konstruksi chiller. Ya, jadi bisa dilihat teman-teman semua. Ini adalah tipe air cooled chiller. Kita totalnya ada 2 unit, masing-masingnya sekitar 120 TR. 120 TR nantinya akan dipasang bergantian atau redundant, 1 unit running, 1 standby. Kenapa disebut air cooled chiller? Karena sisi pendinginan kondensornya menggunakan udara. Kita boleh lihat di atas ada sekitar 6 fan. 6 fan ini berfungsi untuk membuang kalor dari sisi kondensor. Jadi udara dari lingkungan akan ditarik masuk ke kondensor, lalu akan diserap beban panas dari freonnya, ditransferkan ke udara lalu dibuang ke atas ya. Siklus kerjanya sederhana, tadi saya bilang kompresor sebagai jantung sistemnya, kemudian dari kompresor itu akan mengkompresi fluida kerja yaitu freon, dalam hal ini menggunakan R134A. Tentu R134 ini tuh banyak digunakan di Indonesia dan umum digunakan untuk chiller-chiller di Indonesia, gitu ya. Dari kompresor nanti si freon akan dikompresi, ya. Dengan dia dikompresi maka tekanannya jadi naik, temperaturnya jadi naik, gitu ya. Kemudian fase freonnya itu menjadi gas 100%. Ya, gas 100%, otomatis karena tekanannya naik, temperaturnya naik, juga berubah jadi gas. Akhirnya dia sangat panas. Lalu panas itu akan dibuang di sisi kondensor. Biar lebih enak dan clear, coba kita lihat langsung unit kita dan part-part apa saja yang digunakan di sana. Kita mulai mungkin dari sisi kompresornya dulu. Mari. Kita akan melihat sisi kompresor. Brandnya menggunakan apa, kemudian teknologinya seperti apa untuk bisa melihat bagaimana siklus chiller ini bekerja. Pertama ada kompresor ini tipenya adalah screw. Screw itu artinya berarti pola kerja mekanikal di dalamnya menggunakan pola screw. Jadi bagaimana chiller ini bisa mengkompresi fluida kerja, dalam hal ini freon R134A, dia menggunakan teknologi screw. Ketika dia di energy power dengan kontrol sequence demikian rupa, maka nanti freon yang ada di sisi suction yang sudah mostly menjadi gas itu akan dikompresi kembali oleh sisi kompresor ini. Nah, bagaimana siklus kerjanya? Boleh dilihat. Ini seperti yang saya bilang tadi, kompresornya kita menggunakan brand dari Jerman, ya, dibuatnya di Cina. Ini adalah brand Bitzer. Dan Bitzer sendiri sebenarnya punya manufaktur di Indonesia, yaitu di daerah Surabaya. Walaupun mereka lebih concern kebanyakan di low temperatur, gitu ya. Nah, otomatis dari sisi brand, kompresor yang kita pakai, Bitzer ini, termasuk brand yang, ya, hampir semua orang HVAC itu tahu brand ini, gitu ya. Termasuk brand yang cukup besar. Ini adalah brand Bitzer dari Jerman. Tipenya adalah screw, oke? Nah, dari sisi kompresor ini, teman-teman, boleh dilihat, kompresor akan melakukan proses kompresi, lalu nanti kompresi yang akan keluar dari sisi kondensor akan keluar di atas ini, oke. Kemudian dia akan mengalir ke area oil separator yang kotak di sana. Untuk apa? Untuk nge-trap potensi oli yang terbawa, untuk nanti bisa dikembalikan lagi atau bisa diamankan dari sisi sistem. Nanti posisi uap 100% atau gas 100% ini akan masuk ke dalam header. Boleh kita lihat ke atas, teman-teman semua. Ini adalah header.
tadi tempat gas awal didistribusikan, nanti dari kompresi sisi kompresor tadi akan masuk ke header dulu, lalu dari header nanti akan dibagi. Nah, kalau boleh kita lihat ini ada bentuk V, masing-masing V itu satu V-nya memiliki dua kondenser, ada kiri dan kanan gitu ya. Dari satu bilah ini otomatis ada dua titik distribusi dari header yang tadi pasenya gas itu akan masuk ke area sini. Akan masuk ke area kondenser, lalu setelah masuk ke area kondenser dia akan balik ke area sini. Ini adalah headernya juga bagian bawah. Nah, ini hal-hal seperti ini ya, ini sangat mudah dijumpai di Indonesia. Ini adalah coil ya, coil dengan material frame-nya menggunakan stainless teman-teman ya. Menggunakan stainless untuk sisi coil, coilnya menggunakan frame stainless. Di area end seat-nya ini menggunakan fin and tube. Nah, kalau misalnya suatu saat gimana kalau kita ingin ganti ini, sangat gampang. Kita tinggal ukur fin length-nya, kita ukur fin height-nya, kita hitung jumlah row-nya. Ada 1, 2, 3 row. Ini nanti akan didapatkan harga dan bisa dilokalisasi. Kita bisa beli lokalisasi kondensernya. Oke, balik lagi tadi ya. Kompresor mengkompresi, lalu nanti masuk ke kondenser melalui header, lalu di sini udara dari lingkungan itu akan ditarik oleh fan di bagian atas. Di atas itu ada 6 fan masing-masing gitu ya, kurang lebih di 2,2 kW kapasitasnya. Kemudian fan itu akan ditarik. Setelah ditarik nanti, maka freon yang di dalam sistem yang fasenya adalah fase awal entering itu adalah fasenya gas, dia akan terbentuk kondensasi di dalam sistemnya. Makanya disebut dengan kondenser yang mengkondensasikan. Fase gas ini keluar dari kondenser ini akan berubah wujud menjadi fasenya liquid. Nah, liquid dari sana akan masuklah ke header ini, lalu dari header ini akan terdoronglah si fase tadi, posisi liquidnya tadi akan masuk ke yang namanya alat ekspansi. Nah, alat ekspansi di sini kita menggunakan brand Danfoss ya. Sangat familiar, sangat banyak dijumpai di Indonesia brandnya Danfoss. Dan kalau memang sulit dijumpai, nanti Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa membelinya ke kami, gitu ya. Ini adalah alat ekspansinya. Ayo mari kita lihat. Ini adalah alat ekspansinya. Alat ekspansi kita menggunakan EXP, Electronic Expansion Valve. Bukan yang ini, tapi di area sana. Itu adalah EXP kita di area sana, di mana dia diperintah secara elektrik oleh sistem. Lalu ini TXP apa? Ini adalah economizer. Economizer itu untuk membuat bagaimana sistem itu sempurna 100%, yang masuk ke EPAP itu benar-benar posisinya adalah nanti spray penuhnya gitu ya. Jadi dari presentasi ini teman-teman semua, tadi masuk ke alat ekspansi, setelah dari alat ekspansi apa yang terjadi? Tadi ya keluar dari kondenser itu temperaturnya turun, tekanannya masih tinggi gitu ya, dan fasenya keluar dari kondenser itu adalah mayoritas cair, bahkan cair gitu atau liquid. Nah, setelah dia masuk ke TXP apa yang terjadi? Tekanannya turun ya, temperaturnya juga turun dan fasenya menjadi spray, sama seperti kita punya selang isi air terus kita gencet akhirnya jadi spray gitu ya posisinya. Itu alat fungsi dari alat ekspansi. Setelah masuk dari alat ekspansi baru dia akan masuk di bagian depan sana, boleh dilihat ya. Alat ekspansinya yang warna itu ya, yang warna emas atau gold gitu ya. Itu menggunakan brand dari Danfoss gitu ya. Kemudian dari sana akan masuk ke area evaporator ya. Akan masuk ke area evaporator melalui pipa yang di bawah ini. Ini ada pipa bagian bawahnya, masuklah ke sisi evaporator. Ini adalah input sisi evaporator. Dan ini adalah shell and tube. Jadi evaporator itu ada banyak gitu ya tipenya. Ada BPHE, ada PHE, ada shell and tube. Nah, untuk di tempat ini kita atau sistem ini kita menggunakan shell and tube gitu ya. Jadi nanti fluida kerja kita dalam hal ini freon akan masuk ke sini, lalu nanti kita akan mengalirkan air atau water flow atau CHWR kita melalui pipa connection ini gitu ya. Ini menggunakan Pictaulic gitu ya. Jadi kita bisa adjustable atau bisa kita juga pasangnya secara direct gitu ya. Kenapa pakai Pictaulic? Ya biar lebih movable saja ketika ada kebutuhan maintenance atau apa, itu lebih mudah seperti itu gitu ya. Ini adalah tempat di mana si CHWS dan CHWR-nya masuk. Ini adalah water flow inlet, artinya udara yang tadi beban akan masuk ke saline tube ini. Setelah keluar dari saline tube, posisinya adalah water outlet dan ini harus dingin. Dan di sini dilengkapi safety ya.
Ini ada safety namanya flow meter, flow switch. Artinya kalau tidak ada flow maka chiller itu akan alarm tidak mau hidup, gitu ya. Setelah ini sisi water side-nya, ini sisi refrigerant side-nya, keluarlah si freon dari saline tube ini melalui mana? Melalui pipa yang ini. Yang ini adalah pipanya, teman-teman. Nah, ini adalah tempat kembalinya freon, gitu ya, masuk ke kompresor kembali, dan fasenya adalah gas. Kenapa connectionnya di atas? Karena ya tadi kita harus bisa memastikan bahwa yang balik itu benar-benar 100% gas. Tidak boleh ada liquid suction. Kenapa liquid suction? Karena kalau kompresor ini kembalinya fasenya adalah fluida kerja dalam fase liquid, akan membuat kompresor ini cepat jebol, gitu ya. Oke, kita semua tadi telah bicara tentang sistem, gitu ya. Ada kompresor, ada kondensor, ada alat ekspansi, ada evaporator. Saline tube ini kita intinya ini barang bukan fast moving, bukan yang sering diganti. Tapi sekalinya diganti apakah bisa? Bisa, gitu ya. Kemudian kondenser ini kalaupun mau diganti bisa. Bahkan kami sering mengganti kondenser ini menggunakan lokal atau coil lokal. Kalau misalnya mau impor bisa gitu ya. Ini coil kondenser sudah disesuaikan dengan kapasitas per masing-masing total capacity dari sistem ini, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita ngomongin aksesoris ya, teman-teman. Aksesoris electrical kita. Kita boleh lihat ke sini. Aksesoris electrical kita, teman-teman. Ya. Kita boleh buka panel. Ini adalah Mizu Air ya. Mizu Air. Tentu saline tube-nya segala macamnya sudah dilakukan proses test pressure. Jadi saline tube tadi itu ada istilahnya ada pengujian tekanan kerja atau pressure, gitu ya. Ini adalah panel kontrolnya. Kita boleh lihat, gitu ya. Sini lengkap ya, ada untuk on off, ada MCCB dan seterusnya, MCCB untuk dari luar ya. Ini kita menggunakan kontrol HMI-nya menggunakan Schneider, gitu ya. Ini adalah komponen electrical control-nya. Apa sih komponen yang mungkin suatu saat bakal ada sering anggaplah penggantian ya? Salah satunya adalah PCB ini. Nanti kalau misalnya ada penggantian bisa ke kami, gitu ya. Ini sisi kontrolnya. Ya, jadi ini adalah HMI untuk monitoringnya. Ya, jadi nanti interface-nya akan ada di sini. Nanti kami akan kirimkan juga bagaimana unit ini bagaimana pengujian dari chiller ini di factory. Kebetulan Mizu Air ini adalah brand kami dan kami bekerja sama dengan pabrik yang cukup besar di Cina sana, gitu. Dan kami sudah beberapa kali kunjungan ke sana, bahkan order dari sana. Insya Allah secara reputasi, secara durability system atau long life system bisa cukup terjamin, gitu ya. Bisa dilihat dari komponen yang dipasang, dari finishing dan seterusnya, bisa dilihat bahwa ini produk punya capability yang cukup untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk market kita di Indonesia. Dan kami juga tidak sembarangan memilih mitra atau partner untuk membuat chiller ini. Kenapa? Karena chiller ini yang kita butuhkan adalah umurnya yang panjang, kemudian mudah untuk operasikan. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi after sales service, kebutuhan part juga bisa ditangani. Itu kurang lebih. Oke ya teman-teman semua, itu adalah paparan berkaitan dengan Mizu Air atau chiller yang kami punya. Dan kami sekarang ada di workshop kami di daerah Karawang. Fasilitas kami cukup lengkap dari mulai proses ada laser cutting, ada V-grouping, ada bending, gitu ya. Ada welding proses, ada gasket proses dan seterusnya. Ini adalah area sheet metalnya. Kemudian di area sini kita boleh bisa melihat ini adalah area assembly untuk sisi air handling unit, gitu ya. Oke, ini salah satunya. Nanti kita bisa lihat juga bahwa kami juga punya tim support untuk power and control sektor, gitu ya. Jadi tidak hanya di sisi mechanical saja. Bisa kita lihat teman-teman. Ayo, ya. Itu adalah brand-brand yang kita punya. Ada Bridge Air, Mizu Air, Shitshudo Wet,
Warmer Heat, Movie, dan kami disupport langsung oleh Nichias. Nichias itu adalah salah satu core teknologi dari Jepang yang konsen terhadap core teknologi di RHVAC salah satunya. Oke, jadi tentu kita banyak berelaborasi dengan mereka untuk menjamin bagaimana produk yang kita hasilkan itu memiliki performa yang maksimal. Oke. Kita sudah menggunakan laser welding ya, jadi tidak manual. Kemudian kita juga punya fasilitas namanya V-grouping ya. Ini untuk membuat tekukan estetik ya. Kemudian kita juga punya area bending ya. Kita punya area bending. Kemudian kita juga punya fasilitas namanya laser cutting gitu ya. Kemudian teman-teman semua, kita juga punya fasilitas assembly gitu ya. Jadi ini salah satu assembly, area assembly kita gitu ya. Ini salah satu. Nah, kebetulan kita punya 3 lokasi area assembly gitu ya. Kemudian kita akan lihat fasilitas instrumen kontrol kita ya. Ini adalah area untuk kita membuat electrical power atau panel kontrol. Bisa dilihat ya, ini adalah tim engineering kita yang berkaitan dengan electrical power dan kontrol gitu ya. Ini fasilitas kita untuk membuat MTEK. Kita sudah menggunakan laser. Ini adalah contoh panel-panel yang kita buat dan kita rakit gitu ya. Kemudian ketersediaan spare part juga kita sudah pastikan sesuai dengan kebutuhan dan fast moving part yang diperlukan oleh customer kami gitu ya. Ini adalah salah satu stok dari sekian banyak stok. Kita masih punya 2 lokasi gudang untuk penyimpanan stok spare part di area atas. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya paparkan. Semoga menambah eviden bahwa barang yang kami supply juga memiliki capability yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.